Di zaman dulu, di wilayah Nusantara ini tuh banyak terdiri kerajaan-kerajaan, mulai dari yang bercorak Hindu-Buddha sampai ke kesultanan yang bercorak Islam. Kerajaan-kerajaan ini kemudian membentuk wajah Nusantara menjadi seperti yang kita lihat di masa sekarang. Nah, berhubung tanggal 8 Maret adalah Hari Perempuan Internasional, mungkin ada baiknya kalau kita ngebahas beberapa perempuan berpengaruh di masa Kerajaan Nusantara. Karena kalau dipikir-pikir, kesuksesan kerajaan-kerajaan di Nusantara sedikit banyak juga dipengaruhi oleh peran perempuan. Nah, beberapa tokoh-tokoh perempuan di masa lalu ternyata dikenal sebagai perempuan yang tangguh dan punya kemampuan untuk memimpin sebuah kerajaan. Dan kayaknya menarik kalau kita bahas beberapa di antaranya. Makanya di video kali ini kita bakalan bahas perempuan-perempuan berpengaruh di masa kerajaan Nusantara. Kalian nonton sampai habis dan di akhir video kalian coba deh komen. Apakah perempuan-perempuan ini pantas mendapatkan julukan sebagai perempuan paling berpengaruh di masa kerajaan Nusantara? Ratu Shima. Ratusan tahun yang lalu di pesisir pantai utara Jawa bagian tengah pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang dikenal dengan sebutan Kerajaan Holling atau Kerajaan Kalingga. Kerajaan Holling atau Kalingga adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang eksis di abad ke-6 sampai ke-7 Masehi. Nah, pusat pemerintahan kerajaan ini tuh diperkirakan berada di wilayah Pekalongan dan di Jepara. Di zaman dulu, kerajaan ini bisa dibilang salah satu kerajaan yang penting di Nusantara atau bahkan mungkin di Asia. Soalnya, menurut catatan dari Tiongkok, kerajaan Kalingga di masa lalu pernah jadi salah satu pusat pengetahuan ajaran Buddha. Di salah satu catatan itu disebutin kalau seorang biksu asal Tiongkok yang bernama Huining sempat singgah di kerajaan Kalingga tahun 664 Masehi buat belajar dan nerjemahin teks-teks suci Buddha Hinayana dari seorang biksu Jawa yang bernama Nanabhadra. Jadi kalian bayangin, Huining jauh-jauh dari Tiongkok buat belajar dan nerjemahin teks-teks ajaran Buddha di Kalingga. Nah, kalau dari segi ekonomi, kerajaan Kalingga dikatakan sebagai kerajaan yang cukup makmur dan juga kaya. Kekayaan ini didapat dari kemampuan mereka memproduksi barang-barang yang cukup berharga, kayak emas, perak, kulit hewan, dan lain-lain. Letak yang strategis di dekat garis pantai juga memungkinkan kerajaan ini jadi salah satu tempat singgah bagi pedagang-pedagang dari India dan juga pedagang-pedagang dari Tiongkok. Bahkan di zaman itu, kerajaan Kalingga tuh sempat kerjasama sama kerajaan lain kayak kerajaan Melayu dan Tarumanagara buat bikin semacam jaringan perdagangan buat menandingi kekuatan Sriwijaya di Sumatera yang juga dikenal sebagai jalur pusat perdagangan di Asia. Intinya kerajaan ini dikenal sebagai pusat pengajaran Buddha dan juga pusat jalur perdagangan. Nah, kerajaan Kalingga sempat dipimpin sama beberapa raja. Raja pertama Kalingga adalah Prabu Wasumurti. Setelah itu dia digantikan oleh anaknya yang bernama Prabu Wasugeni. Nah, setelah Prabu Wasugeni, pemerintahan kerajaan ini sempat dipimpin sama beberapa raja nih. Tapi setelah raja ke-6 yang bernama Prabu Kartikeyasingha ini meninggal, untuk pertama kalinya dalam sejarah kerajaan Kalingga, mereka dipimpin oleh seorang ratu yang dikenal dengan nama Ratu Shima, atau kalau dalam catatan Tiongkok disebut Simo. Dewi Wasuwari atau yang lebih populer dikenal dengan nama Ratu Shima ini adalah pemimpin ke-7 kerajaan Kalingga. Dia adalah anak dari Ratu Shima. Dia memerintah kerajaan ini dari tahun 674 sampai 695 Masehi. Di masa pemerintahan Ratu Shima, kerajaan Kalingga tumbuh jadi kerajaan yang besar dan cukup ditakuti sama kerajaan-kerajaan lainnya. Sewaktu memerintah, Ratu Shima dikenal sebagai pemimpin yang keras, tegas, dan adil. Makanya nggak heran kalau orang-orang juga mengenal Ratu Shima dengan julukan Ratu Adil. Ada banyak hal menarik tentang Ratu Shima sewaktu dia jadi pemimpin kerajaan Kalingga. Salah satunya itu tentang kisah Ratu Shima yang memotong kaki anaknya sendiri karena nggak sengaja nyentuh kantung uang yang ada di jalanan. Jadi waktu itu cerita tentang Ratu Shima yang terkenal adil nggak cuma tersebar di lingkungan kerajaan. Konon sifat adil Ratu Shima juga sampai ke telinga pemimpin-pemimpin kerajaan lain.
Terus salah satu pemimpin kerajaan itu penasaran dan pengen nguji kebenaran cerita itu. Akhirnya si pemimpin itu ngutus bawahannya buat bawa sekantung uang, terus uang itu diletakkan di jalanan dekat pasar di wilayah kerajaan Kalingga. Raja ini pengen buktiin apakah benar Ratu Shima bisa adil dalam memberi hukuman pada orang yang mencuri kantung emas ini. Berhari-hari kemudian gak ada satupun masyarakat Kalingga yang berani nyentuh kantong emas yang diletakkan di jalan itu. Sampai akhirnya pada suatu hari sang putra mahkota kerajaan Kalingga gak sengaja nyentuh kantung uang itu dengan kakinya. Sebagai pemimpin yang dikenal sangat adil, Ratu Shima mau gak mau harus menghukum putranya. Konon hukuman yang kemudian dijatuhkan Ratu Shima kepada anaknya adalah hukuman mati. Tapi Ratu Shima abis itu dibujuk sama penasehatnya supaya ngurangin hukuman itu. Apalagi kantung uang itu gak dicuri, tapi cuman gak sengaja aja kesentuh. Karena sifat adilnya inilah Ratu Shima setuju dan menjatuhi hukuman potong kaki kepada putranya. Kombinasi sifat adil dan tegas inilah yang kemudian mengantarkan kerajaan Kalingga sebagai salah satu kerajaan yang cukup makmur dan aman dari serangan kerajaan lain di masa pemerintahan Ratu Shima. Selain itu, berkat kemampuan diplomasi Ratu Shima dengan kerajaan lain, kerajaan Kalingga tuh bisa memperbesar pengaruhnya bahkan sampai ke Tiongkok. Soalnya dalam beberapa sumber ditulis bahwa utusan dari Kalingga juga sering mengunjungi wilayah Tiongkok. Entah apakah buat kerjasama dalam bidang ekonomi atau kerjasama dalam bidang kebudayaan. Dan dengan itu, Pulau Jawa akhirnya punya reputasi di luar sana sebagai wilayah yang kuat dan punya kebudayaan yang maju pada waktu itu. Makanya di sini mungkin kita bisa sama-sama setuju kalau Ratu Shima adalah salah satu wanita berpengaruh di masa kerajaan Nusantara. Ken Dedes. Tokoh perempuan yang selanjutnya kita bahas adalah Ken Dedes yang merupakan seorang permaisuri dari Raja Ken Angrok atau Ken Arok, pendiri sekaligus raja pertama dari Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau dikenal juga sebagai Kerajaan Tumapel adalah kerajaan Hindu-Buddha yang cukup besar di timur Pulau Jawa. Eksis dari tahun 1222 sampai 1292. Nah, dari Kerajaan Singasari inilah cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit kemudian muncul. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, yang dia ini adalah menantu dari raja terakhir Kerajaan Singasari, yaitu Raja Kertanegara. Jadi Kerajaan Singasari dan Majapahit itu ada hubungannya. Kita balik lagi ke Ken Dedes. Jadi peran Ken Dedes di Kerajaan Singasari adalah sebagai permaisuri dari Raja Ken Angrok. Meskipun Ken Dedes nggak pernah naik tahta dan memerintah Singasari secara langsung, tapi dia ini cukup dihormati di lingkungan kerajaan. Pada awalnya Ken Dedes hanyalah anak gadis gunung dari seorang pertapa bernama Empu Purwa. Waktu Ken Dedes masih muda, dia itu udah ditakdirkan bakalan jadi seseorang perempuan yang besar dan berpengaruh. Soalnya menurut Dang Hyang Logawe, seorang pendeta atau brahmana dari India yang juga menjadi guru Ken Angrok, Ken Dedes ini adalah sosok Stri Naraswari. Stri Naraswari artinya perempuan yang utama. Barang siapa yang berhasil menikahi Ken Dedes, maka orang tersebut bakalan jadi raja besar. Dan dari rahim Ken Dedes inilah kemudian terlahir raja-raja yang nantinya berkuasa di tanah Jawa. Dan ini terbukti. Dari keturunan Ken Dedes dan Ken Angrok, muncul raja-raja yang kelak berkuasa di Singasari dan Majapahit. Keistimewaan Ken Dedes inilah yang kemudian menarik hati Ken Angrok dan dia kemudian berusaha merebut Ken Dedes dari suaminya, Tunggul Ametung, yang waktu itu jadi aku atau bupati di wilayah Tumapel. Singkat cerita, suami Ken Dedes dibunuh dan Ken Dedes nikah sama Ken Angrok. Seperti perkataan Logawe tadi, setelah Ken Angrok menikahi Ken Dedes, Ken Angrok jadi seorang raja besar dan mendirikan Kerajaan Tumapel yang ibu kotanya terletak di wilayah Singasari. Dalam beberapa sumber ditulisin bahwa peran Ken Dedes dalam sejarah Kerajaan Tumapel atau Singasari itu cukup penting. Ken Dedes inilah yang kemudian punya peran dalam mengantarkan Ken Angrok jadi raja. Dan Ken Dedes juga lah yang punya peran dalam menurunkan Ken Angrok dari posisinya sebagai raja alias dibunuh. Catatan yang berkaitan dengan Ken Dedes dalam Kerajaan Tumapel atau Singasari itu sayangnya dikit banget. Tidak disebutin secara detail tentang apa aja peran Ken Dedes di Kerajaan Tumapel sewaktu dia jadi permaisurinya Ken Angrok. Tapi Ken Dedes mungkin bisa dimasukin ke dalam daftar wanita berpengaruh di Nusantara karena dari keturunannya inilah sebuah kerajaan besar lahir dan berkuasa di bumi Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tribuana Wijaya Tunggadewi. Perempuan berpengaruh di Nusantara selanjutnya menurut kami adalah Dyah Gitarja atau yang lebih populer dikenal sebagai Maharani Tribuana Wijaya Tunggadewi. Dia ini adalah pemimpin kerajaan Majapahit ketiga yang berkuasa dari tahun 1328 sampai 1351.
Tribuana Wijaya Tunggadewi adalah putri dari Gayatri dan Raden Wijaya, pendiri sekaligus raja pertama Majapahit. Orang tuanya berasal dari garis keturunan Kendedes yang sebelumnya udah dijelasin. Tribuana Wijaya Tunggadewi naik tahta dan memimpin Majapahit setelah pemimpin kedua Majapahit, yaitu Maharaja Jayanegara, meninggal gara-gara dibunuh. Pada awalnya yang ditunjuk sebagai pemimpin Majapahit setelah Jayanegara adalah ibunya, Dyah Gayatri. Tapi Dyah Gayatri pada waktu itu nolak. Alasannya adalah karena waktu itu beliau udah mengundurkan diri dari urusan duniawi dan fokus menjadi seorang biksuni atau pendeta wanita Buddha. Dari situ Gayatri nyuruh putrinya, Tribuana Wijaya Tunggadewi, buat gantiin perannya sebagai penerus tahta kerajaan Majapahit. Nah, selama Tribuana Wijaya Tunggadewi mimpin Majapahit, kerajaan ini tuh bisa dibilang mengalami perkembangan wilayah kekuasaan yang cukup pesat. Salah satu peristiwa penting yang terjadi saat Tribuana Wijaya Tunggadewi berkuasa di Majapahit itu adalah peristiwa pengangkatan Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi tahun 1334. Patih Amangkubumi ini bisa dibilang setingkat Perdana Menteri ya kalau dalam sistem kerajaan. Setelah Tribuana Wijaya Tunggadewi ngangkat Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi, Gajah Mada ngucapin sebuah sumpah yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Isi Sumpah Palapa kurang lebih adalah pernyataan Gajah Mada yang berjanji gak bakal menikmati Amukti Palapa sebelum wilayah Nusantara bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Kata Amukti Palapa di sini bisa diartiin dengan banyak hal. Ada yang bilang kalau Amukti Palapa artinya makan buah palapa. Ada juga yang bilang artinya bersenang-senang. Nah, jadi dengan diangkatnya Gajah Mada sebagai Patih Majapahit dan juga berkat dukungan Gayatri, Tribuana Wijaya Tunggadewi bisa memerintah Majapahit dengan baik dan memperluas wilayah kekuasaan Majapahit sampai ke Pulau Bali dan Pulau Sumatera. Beberapa pemberontakan di Majapahit kayak pemberontakan di Sadeng dan Keta tahun 1331 juga berhasil dilawan oleh Tribuana Wijaya Tunggadewi. Sehingga kesatuan kerajaan Majapahit itu masih bisa tetap dipertahankan. Nah, semasa hidupnya Tribuana Wijaya Tunggadewi ini nikah dengan Sri Kertawardhana dari wilayah Singasari, dan dari pernikahan itu lahirlah tokoh besar lain, yaitu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk inilah yang kemudian nerusin kepemimpinan Tribuana Wijaya Tunggadewi di kerajaan Majapahit dan melanjutkan ekspansi Majapahit di wilayah lain bersama dengan Mahapatih Gajah Mada. Setelah memerintah Majapahit selama kurang lebih 22 tahun, Tribuana Wijaya Tunggadewi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Maharani tahun 1351, setahun setelah kepergian sang ibu, Dyah Gayatri. Setelah Tribuana Wijaya Tunggadewi turun tahta, dia digantiin sama anaknya Hayam Wuruk dalam memimpin kerajaan Majapahit. Kayak yang dijelasin tadi, peran Tribuana Wijaya Tunggadewi dalam membesarkan Majapahit tentu aja sangat penting. Di masa kepemimpinan Tribuana Wijaya Tunggadewi, wilayah kekuasaan Majapahit bertambah luas, apalagi semenjak Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Selain itu, perannya sebagai ibu yang membesarkan Hayam Wuruk itu juga sangat penting. Karena di masa depan, Hayam Wuruk inilah yang kemudian membawa Majapahit menjadi kerajaan yang disegani di wilayah Nusantara. Jadi dari semua pencapaian itu kayaknya nggak berlebihan kalau kita bilang Tribuana Wijaya Tunggadewi adalah salah satu wanita berpengaruh di masa kerajaan Nusantara. Kemalahayati. Perempuan selanjutnya yang kita bahas adalah Laksamana Kemalahayati yang konon katanya jadi laksamana wanita pertama di dunia. Laksamana Kemalahayati adalah seorang pejuang perempuan asal Aceh yang di masa kolonial bertugas menjadi laksamana di Angkatan Laut Kesultanan Aceh Darussalam dari tahun 1585 sampai dengan 1604. Waktu itu Kemalahayati berhasil memimpin pasukannya melawan armada Angkatan Laut Portugis dan Belanda di Selat Malaka dan juga jadi diplomat dalam perundingan antara Kesultanan Aceh dengan pihak Belanda. Selain itu, Kemalahayati juga mendirikan pasukan yang semua anggotanya adalah wanita janda yang dikenal dengan sebutan Inong Bale. Kemampuan Kemalahayati dalam bidang angkatan laut itu sebenarnya udah dibentuk semenjak dia masih kecil. Perempuan kelahiran 1 Januari 1550 ini emang berasal dari keluarga pejuang. Ayahnya, Laksamana Mahmud Syah, adalah seorang panglima angkatan laut yang cukup dihormati saat itu, dan juga merupakan cucu dari Sultan Salahuddin Syah, sekaligus keturunan Sultan Ibrahim Mugayat Syah, pendiri Kesultanan Aceh Darussalam. Makanya gak heran kalau Kemalahayati juga punya sifat-sifat pejuang dan keberanian.
Ketertarikannya dengan Angkatan Laut itu mulai terlihat ketika dia menempuh pendidikan militer jurusan Angkatan Laut di Akademi Baitul Maqdis di Kutaraja, Banda Aceh. Kisah kepahlawanan Kemalai Hayati itu dimulai ketika armada Angkatan Laut Portugis nyerang Angkatan Laut Kesultanan Aceh di Teluk Haru dekat Selat Malaka tahun 1586. Waktu itu Angkatan Laut Kesultanan Aceh berhasil menghancurkan armada Angkatan Laut Portugis. Tapi sayangnya suami Kemalai Hayati yang waktu itu jadi Laksamana tewas dalam pertempuran itu. Gara-gara kejadian itu, Kemalai Hayati marah dan pengen balas dendam ke pasukan Portugis atas kematian suaminya. Untuk mewujudkan balas dendamnya ini, dia meminta izin kepada Sultan Aceh untuk membentuk pasukan yang terdiri dari wanita-wanita yang juga kehilangan suaminya saat perang di Teluk Haru. Pasukan ini dikenal dengan sebutan pasukan Inong Bale. Pasukan Inong Bale ini awalnya cuma terdiri dari kurang lebih 1.000 pasukan. Tapi seiring berjalannya waktu, pasukan Inong Bale meningkat jadi kurang lebih 2.000 orang. Dan orang-orang yang bergabung di Inong Bale bukan lagi cuma janda-janda, tapi remaja-remaja perempuan juga bergabung. Nah, setelah kematian suaminya tadi, Kemalai Hayati diangkat menjadi Laksamana oleh Sultan Aceh, gantiin posisi suaminya yang dulu gugur di medan perang. Waktu itu Laksamana Kemalai Hayati disuruh buat jaga dan ngamanin Selat Malaka dari hal-hal yang mengancam kedudukan Kesultanan Aceh. Pada tanggal 21 Juni 1599, Laksamana Kemalai Hayati berhadapan dengan kapal Belanda. Di pertempuran itu, dia dan pasukan Inong Bale berhasil mengalahkan armada kapal laut Belanda. Dan dia juga berhasil membunuh Cornelis de Houtman dalam duel 1 lawan 1 by 1, bisa menang. Keberhasilannya itu membuat Laksamana Kemalai Hayati dipercaya sebagai pemimpin yang menjaga pelabuhan-pelabuhan Kesultanan Aceh dari pasukan kolonial. Jadi tiap ada kapal yang masuk ke pelabuhan Kesultanan Aceh, mereka mau nggak mau harus berhadapan dulu sama Laksamana Kemalai Hayati. Wih, keren ya? Selain kemampuan di bidang pertempuran, kayak yang udah dijelasin, Laksamana Kemalai Hayati juga jago dalam bidang negosiasi. Beberapa kali dia dipercaya oleh Sultan buat negosiasi sama perwakilan Inggris dan juga Belanda. Selain urusan di luar kerajaan, Kemalai Hayati juga punya peran dalam pemerintahan Kesultanan Aceh. Salah satunya ketika Kemalai Hayati bantuin Dharmawangsa naik tahta dan gantiin Sultan Ali Riayat Shah yang ketiga yang dianggap kurang mampu dalam memimpin Kesultanan Aceh. Dharmawangsa atau yang dikenal sebagai Sultan Iskandar Muda naik jadi Sultan Aceh ke-12 yang memerintah dari tahun 1607 sampai kematiannya di tahun 1636. Laksamana Kemalai Hayati terus berjuang melawan Portugis hingga kematiannya di tahun 1606. Dia kemudian dimakamkan di sebuah bukit kecil di Desa Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Nah, peran Laksamana Kemalai Hayati seperti yang dijelasin tadi sedikit banyak sangat membantu Kesultanan Aceh di masa kolonial. Dia nggak cuma mampu menjalankan tugasnya sebagai Laksamana, tapi juga berhasil mendirikan pasukan Inong Bale yang terdiri dari janda-janda dan perempuan biasa. Dari sini, Kemalai Hayati menunjukkan ke dunia kalau perempuan juga bisa bertarung dan mengangkat senjata. Atas perannya inilah kami menganggap kalau Laksamana Kemalai Hayati adalah salah satu perempuan berpengaruh di masa kerajaan Nusantara. Nah, sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh wanita yang berpengaruh di masa kerajaan Nusantara. Tapi keempat tokoh tadi kami rasa sudah cukup mewakili peran-peran wanita di masa kerajaan. Ada yang berperan sebagai ibu yang menghasilkan pemimpin, ada yang berperan sebagai pemimpin kerajaan, lalu ada pula yang berjuang di garis terdepan pertempuran. Kisah-kisah mereka ini bisa ngajarin kita kalau sebenarnya wanita-wanita di Indonesia itu adalah wanita yang kuat dan bisa mengambil tanggung jawab yang besar. Siapa tahu di antara kalian ada yang ingat tokoh perempuan lain yang gak kalah hebatnya. Atau mungkin pengen nambahin tokoh lain? Kalian bisa tulis di kolom komen. As always, silahkan kalau mau diskusi, kalau mau koreksi, kalau mau request, komen aja. And thank you so much for watching. I hope you geeks like it and I'll see you again on my next video. Bye! Selamat Hari Perempuan Internasional, Happy International Women's Day untuk kalian para wanita-wanita kuat. Semangat! Buat belajar dan nerjemahin teks-teks suci Buddha, Ken Dedes ini adalah sosok Strina. Alasannya karena waktu itu beliau udah mengundurkan diri dari setelah memerintah Majapahit selama kayak yang tadi dijelasin tadi.